Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan banyak rezeki. Nah pemirsa, nah ini terlihat di depan ini adalah tank yang biasa. Tank ini digunakan untuk menyimpan pakan ikan predator atau anakan ikan mas yang akan diberikan untuk ikan predator. Jadi sementara itu saya simpan di tank ini. Dan ini sudah mulai kotor pemirsa, juga ini ada lumut-lumut hijaunya. Nah untuk video sebelumnya saya sudah mencoba beberapa kali bagaimana cara membersihkan tank, dan untuk video yang dulu saya menggunakan Citrun, ada tayangannya pemirsa nih. Kalau ingin tidak capek, tidak menguras tenaga sama sekali, bisa menggunakan Citrun. Nah untuk video ini, nah saya akan mencoba menggunakan atau membersihkan tank ini dengan cara yang lain pemirsa nih. Nah, kita lihat pemirsa ini dengan kotoran seperti ini. Nah, nih sudah ada lumut-lumutnya di sini. Cukup sulit pemirsa, apalagi di bagian dasarnya. Nah, kita coba bersihkan. Bagaimana cara membersihkan tank yang super kotor seperti ini pemirsa tuh. Kotorannya seperti ini. Nah, mohon maaf pemirsa untuk penyimpanan kameranya nih agak sedikit jauh. Nah, sekarang kita mulai membersihkan tank ini. Nah, kebetulan posisi daripada akuarium ini berada di atas pemirsa. Rak yang ketiga. Nah untuk pembersihannya saya hanya menggunakan cutter saja pemirsa. Nah pembersihannya seperti ini nodanya sangat membandel pemirsa, apalagi ada alga atau luput-luputan kalau bahasa Sundanya yang menempel seperti ini. Nah ini daripada menggunakan kawat kayak cuci piring itu, mendingan menggunakan cutter saja pemirsa. Nah jadi diusahakan penggunaannya juga jangan menggunakan ujungnya seperti ini pemirsa nih, nggak boleh, kurang bagus ke kacanya nanti. Nah seperti ini saja, posisi cutter ini rata pemirsa nih, semua ujung cutter bagian bawah yang runcinya itu rata pemirsa. Nah jadi seperti ini tuh. Nah rata saja seperti ini pemirsa nih. Tuh, kotoran sangat gampang dibersihkan pemirsa. Terkecuali atau jangan sekali-kali membersihkan karetnya. Kalau karetnya jangan menggunakan cutter, nanti sobek pemirsa. Biarkan saja kalau untuk karetnya. Nah ini yang alga-alga yang hijau yang ngerak nih di sini nih, karena terkena cahaya matahari. Nah, dapat bersih pemirsa nih. Majunya mau kemana nggak apa-apa, disesuaikan saja, hanya posisinya saja tetap ini harus rata nih, ujung cutternya, jangan yang runcingnya ujung yang runcing seperti ininya pemirsa, tapi ininya yang rata nih. Nah untuk tank ukuran seperti ini pemirsa nih tidak lama pemirsa, paling cuma 20 menit atau setengah jam pemirsa. Apalagi untuk posisi tanknya di bawah sangat gampang. Tapi kalau tank di atas seperti saya ini ya lumayan memakan waktu pemirsa. Cukup segini saja pemirsa. Nah kelemahannya tidak bisa digunakan untuk membersihkan karetnya pemirsa. Tuh pemirsa, kotorannya ini terkelupas. Nah, tapi jangan membersihkan dengan posisi tanknya kering. Kalau tanknya kering khawatir si pisau cutternya terseledat mengakibatkan luka. Nah jadi si cutternya seperti ini saja, nggak pakai sarung. Kalau pakai sarung itu biasanya mengganjal pemirsa. Kalau pakai tempat cutternya. Nah harus terlihat pemirsa nih. Jadi alga menempel segimana pun, kalau dengan cutter ini bisa copot pemirsa. Nah pemirsa, tapi untuk pembersihan noda membandel akuarium menggunakan cutter ini ada beberapa kelemahan. Antara lain kelemahannya adalah untuk kotoran yang nempel di lem atau di karet tank di pojokan tidak bisa dibersihkan. Tetap untuk pembersihan harus menggunakan Citrun. Nah sekarang
kotorannya kita sifon pemirsa. Nah, kotorannya maupun filter ininya kita angkat saja pemirsa ini. Nah, sifon aja seperti ini. Terutama kotoran-kotoran yang besarnya pemirsa. Nah, dapat terlihat nanti jikalau sudah tersifon semuanya si kotorannya, maka dapat dilihat masih ada pastinya kaca yang luput daripada pengerokan atau pembersihan pemirsa. Nah, tinggal dibersihkan saja. Kalau ini lumayan pemirsa, ini juga saya tidak terlalu bersih pemirsa karena hanya untuk video saja. Kalau terlalu bersih itu harus waktunya betul-betul santai pemirsa, waktu panjang, waktu libur di rumah, nah bisa digunakan seperti ini. Dan untuk pembersihan busa pemirsa, pembersihan sponnya sudah saya buatkan videonya. Ada cara membersihkan busa menggunakan sitrun atau cara membersihkan spon menggunakan sitrun pemirsa. Nah, mohon maaf kita tunggu saja pemirsa ini. Nanti sambil kita masukkan sebentar di stop dulu videonya ini, ngabisin dulu ini kotorannya pemirsa. Nah pemirsa, tadi sudah kosong, sekarang kita isi pemirsa. Nah, nanti saya akan bahas ketika air sudah benar-benar penuh, apa keunggulannya, apa kelemahannya daripada pembersihan tank ini menggunakan cutter. Nah, seperti ini. Karena saya hampir 20 akuarium di rumah, saya yang bersihin sendiri pemirsa. Kita tunggu saja pemirsa sampai penuh. Nah pemirsa, ini sudah terisi airnya, ini sambil mengisi dapat dilihat ini kelebihannya, noda yang membandel pun dapat terangkat pemirsa atau terbersihkan dengan menggunakan cutter tanpa kacanya cacat pemirsa. Nih dapat dilihat dasarnya pun seperti ini, tapi tetap ada beberapa kelemahan. Untuk karet-karet sudut seperti ini pemirsa tetap wajib menggunakan sitrun, tapi dengan takaran yang sedikit pemirsa penggunaan sitrunnya, karena kotoran yang jumbonya yang besar di dalam kaca ini sudah terbersihkan menggunakan cutter. Nah seperti ini lumayan bersih. Nah jujur saja ini. Nah yang kedua mungkin perlunya kehati-hatian pemirsa, ketelitian dalam pembersihan. Nah seperti ini. Jadi kaca-kaca besarnya nah seperti ini alhamdulillah bersih, tapi perlu kehati-hatian juga, tetap memerlukan sitrun untuk membersihkan lem ataupun karet kaca pemirsa. Nah mungkin sekian pemirsa untuk video membersihkan tank menggunakan cutter ini. Mohon dukungannya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Nah, jika ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.